Segmen aspirasi masyarakat kami hadirkan setiap hari di Sulawesi Tengah. Hari ini Anda dapat bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi Anda dalam line telepon kami 0451452414. Baik, dan Yunita tentunya menunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Berbagai informasi tadi telah kami sampaikan. Betul sekali. Ya, dan kita tadi memang banyak kemudian menginformasikan tentang new normal life. Namun sebelum kita bahas itu, tatanan kehidupan baru, kita harus mengupdate dulu perkembangan terkini kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah. ODP sebanyak 266 orang, PDP sebanyak 24 orang, positif sebanyak 120 orang, meninggal dunia sebanyak 4 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 50 orang. Anda juga dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca Anda untuk mengetahui persebaran COVID-19 secara global Indonesia ataupun juga yang ada di Sulawesi Tengah dan juga khususnya yang ada di kabupaten-kabupaten kota tertentu di mana Anda berdomisili. Baik, tentunya kalau kita melihat dari grafik ini, Yunita, ini tidak ada penambahan hingga hari ini dan sudah berapa hari memang sampai hari ini 120 dan ini memang juga harusnya dikurangi begitu dengan yang sembuh, artinya memang sampai saat ini menurut Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, kami sempat kemarin berbincang bersama beliau, kurvanya semakin melandai khususnya untuk Sulawesi Tengah ya. Baik, dan juga banyak informasi yang telah kami sampaikan tadi di mana tentang banyak siswa yang saat ini belajar di rumah dan itu butuh perhatian dari orang tua. Betul. Dan itu tadi kami hadirkan melalui perbincangan kami bersama dengan Ketua Kebencanaan atau Emergensi Pedagogi Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tengah, Bapak Farid Baweres, begitu, di mana kemudian beliau mengatakan bahwa orang tua harusnya menggantikan peran guru untuk kemudian dapat membantu pembelajaran peserta didik dengan lebih mengutamakan pendidikan life skill atau kecakapan hidup, namun tetap juga memperhatikan pendidikan akademik, begitu. Ya? Dan tentunya menghindari gangguan psikolog pada anak dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat mereka lebih fresh. Lebih senang lagi begitu ya, karena banyak permainan-permainan tradisional bisa dilakukan bersama dengan orang tua. Kemudian juga dengan membaca puisi tadi dicontohkan juga begitu, orang tua harus bersama dengan anak-anaknya apa namanya ya, istilahnya ada life skill begitu, ada unsur akademik di dalamnya begitu ya, karena memang masuki 3 bulan peserta didik tentunya ini sudah sangat bosan. Oke, namun kita ke penelpon dulu. Selamat sore, aspirasi masyarakat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aspirasinya, Pak. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Apakah di Kota Palu ini zona merah itu terletak Pak, di mohon maaf Pak. yang ada di Pak, kami potong dulu. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Budi. Pak Sudin. Iya. Baik. Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Aspirasinya apa Pak? Untuk wilayah Palu yang termasuk zona merah di bagian mana semua Pak? Boleh infonya? Cuman itu sekedar pertanyaan saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budi, untuk wilayah Palu kami akan membuka begitu update-annya dari Humas Kota Palu ya. Dan yang Yunita, menjadi zona merah saat ini. Kami akan membantu Bapak begitu, namun kita tahu bersama bahwa untuk Kota Palu sendiri memang juga kasus penambahan positif itu hingga saat ini memang belum ada penambahan secara signifikan begitu ya Yunita ya. Oke. Tentunya banyak juga yang sembuh sebanyak 50 orang dan tentunya itu berkurang dari angka positif yang ada. Betul. Baik, untuk wilayah-wilayah Pak yang kemudian terpapar kasus positif itu di Kota Palu, ini kita ambil dari akun Instagram Humas Kota Palu, Pak Budi. Untuk Mantikulore, Palu Selatan dan Palu Barat itu ada 4 orang yang terkonfirmasi positif. Kemudian dari Tatanga ada 6 orang begitu ya. Dan ini mungkin, baik, ini bisa disaksikan di layar kaca Anda, televisi Anda. Dan ini update tanggal 27 Mei. Artinya kemarin hingga saat ini ada 19 kasus positif di wilayah Kota Palu dan sudah ada 11 orang yang dinyatakan sembuh, kemudian 3 orang meninggal. Artinya kalau kita kurangi berarti menjadi 19, 11, 8, berarti ada 5 orang yang masih dalam perawatan. Ya, begitu Pak Budi. Jadi Pak Budi pun juga bisa mengecek updatean terkini itu dari berbagai sosial media, baik ada di sosial media milik Pemkot Kota Palu ataupun juga milik TVRI Sulawesi Tengah. Dan tentunya jangan mempercayai hoax-hoax yang beredar, yang tidak sesuai dengan faktanya seperti itu. Ya, selain Pak Budi kami nantikan lagi 0451 452 414. Dan Yunita, kalau tadi kita melihat bahwa berita kami ini sepenuhnya mengangkat tema
atau tajuknya adalah New Normal Life atau tatanan hidup baru begitu, norma baru di masyarakat. Artinya memang kita akan memasuki paradigma yang kalau dulu kita tidak menggunakan masker, saat ini kita harus pakai masker ya. Jadi memang ada satu artikel yang mengatakan bahwa kalau dulu kita bepergian atau keluar rumah itu handphone yang paling tidak kita lupakan. Yang paling penting yang harus dibawa. Atau dompet ya. Betul sekali. Dan saat ini di zaman pandemi ini yang paling penting bukan handphone lagi tetapi masker. Masker. Dan juga hand sanitizer. Hand sanitizer ya. Ini kemudian menjadi pengganti ketika kita tidak menemukan sabun dan air sebagai media untuk kita cuci tangan begitu. Dan tentunya ini akan menjadi suatu hal yang akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ke depannya dengan harus membawa barang-barang itu. Baik, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore, aspirasi masyarakat. Halo. Ya. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Gasali di Basuki Rahmat. Baik, silakan Pak. Begini, saya melihat ada kekeliruan dari pemerintah. Sebenarnya kalau kita mau cepat mendapatkan yang kena COVID itu mungkin di pasar atau dicek langsung supaya bisa ketahuan yang kena atau tidak, atau di masjid. Ini adalah tracing maksudnya Pak ya? Ya. Artinya ini tracing Pak untuk kemudian melakukan tes begitu Pak? Iya betul. Ya, di pasar, kemudian di masjid, rumah ibadah begitu? Iya betul. Sebelum masuk orang di rumah ibadah, kalau masjidnya sudah dibuka, bisa diketahui di depannya kita, dicek di depan pintu. Oke? Ya, baik Pak. Ini usul yang baik sekali Pak. Kami akan menampung usul dari Pak Gosali ya di Basuki Rahmat. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Baik. Kemarin memang kita sudah berbincang Yunita, ya 2 hari lalu tepatnya di Sulawesi Tengah hari ini juga bersama Kadis Kesehatan. Memang nantinya akan ada tracing yang kemudian dilakukan di berbagai tempat umum, terutama akan dilakukan juga di pasar. Mengingat karena hingga saat ini memang pasar masih menjadi tempat ramai berkumpulnya para pedagang, baik pembeli dan juga penjual dan juga pembeli begitu ya? Betul. Oke. Dan tentunya sangat memperhatikan karena masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan peraturan pemerintah dan itu kita harapkan untuk berperang melawan atau memutus rantai COVID-19 bersama-sama dengan membawa masker, menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Baik, dan tentunya ini kami tidak henti-hentinya selalu menginformasikan kepada Anda bahwa mari kita harus mengikuti protap ataupun juga protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Apalagi ketika kita memasuki tatanan kehidupan yang baru begitu. Artinya jangan sampai lupa untuk tidak menggunakan masker. Kemudian harus selalu menyiapkan hand sanitizer atau penyanitasi tangan. Kemudian harus sering mencuci tangan gitu ya. Mencuci tangan pakai sabun. Baik. Kami Kalau tetap 451 452 kami buka untuk Anda kembali. Belum ada yang bergabung. Dan tadi kalau kita lihat juga ya bahwa menghadapi new normal life, ini stok pangan di Sulawesi Tengah aman ya? Aman, memadai. Oke. Jadi tentunya ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja dan tentunya kerja keras pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakatnya. Betul, artinya kita tidak perlu khawatir sampai beberapa bulan ke depan dijamin aman begitu. Kemudian juga berbagai persiapan telah dilakukan untuk memasuki new normal life, baik dari Polres Palu, kemudian juga dari Pemkot Palu dan pemerintah Kabupaten Sigi yang kemudian lagi berkoordinasi dan mengatur apa yang menjadi regulasi yang akan kemudian dibuat begitu ke dalam kehidupan masyarakat nanti di New Normal Life. Ya betul, dan New Normal Life ini harus dilakukan atau akan diberlakukan di pasar-pasar tradisional, mungkin di tempat umum-umum yang memang sangat dipadati oleh banyaknya masyarakat. Baik, dan itulah yang menjadi segmen aspirasi masyarakat kami. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0451452414. Kami nanti akan menghadirkan aspirasi masyarakat di Sulawesi Tengah hari ini di edisi selanjutnya untuk besok hari. Kami akan lanjutkan pemberitaan kami dalam segmen Lintas TVRI berikut ini.